Baiklah, untuk memperlancar acara ini akan kami bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sosialisasi ASN berakhlak. Baik, untuk yang pertama pembukaan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan kepada Bapak Amir Hamdani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Masuki, Dr. Ali, Bapak Ibu Kepala Bidang dan Seksi serta seluruh staf Dinkes. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita diberi kesempatan untuk berkumpul, semoga menjadi amal-amal ibadah dan acara ini berjalan dengan lancar. Salawat dan salam kita teruskan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga berkah beliau kita juga berjalan dalam bercinta untuk menghadapi kehidupan ini. Acara ini untuk maksudnya bagaimana nanti kita sebelum turun pembinaan kepada puskesmas. Kenapa di sini mungkin ada yang tanya kenapa ada dokter Masuki dan dokter Ali, karena di dalam penilaian juga kami butuh tim pendamping di mana mutu dan juga dan tapi nanti beliaunya yang lebih ahli, sehingga masalah-masalah yang ada di penilaian dan pembinaan itu lebih kompleks. Saya tidak banyak sambutan karena ini sangat penting ditunggu penilaiannya katanya tentang sosialisasi ASN berakhlak, sehingga waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Bidang B2 yang terhormat senior saya, guru saya, dan terhormat Bapak Ibu staf pegawai Dinas Kesehatan. Hari ini saya tidak membicarakan tentang yang TPCP, tapi hari ini saya akan mensosialisasikan tentang surat edaran ASN berakhlak yang harus kita ketahui bersama. Karena surat edaran ini harus kita berlakukan, harus kita ketahui dan harus kita laksanakan di Dinas Kesehatan. Karena surat edaran berakhlak ASN ini itu dalam rangka penguatan budaya kerja di Dinas Kesehatan, dalam rangka transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia. Jadi ada beberapa yang harus Bapak Ibu ketahui sebagai ASN di Dinas Kesehatan. Yang pertama, di surat edaran ini itu ada nilai-nilai dasar atau bahasa kerennya core value. Yang kedua ada employer branding. Jadi sekarang istilahnya banyak berkelas internasional, jadi ada bahasa Inggris sedikit. Yang pertama tentang nilai-nilai dasar, yaitu core values. Ada beberapa yang Bapak Ibu harus ketahui. Yang pertama yaitu bahwa kita harus berorientasi pelayanan. Kita melakukan kegiatan sehari-hari ini tujuannya untuk berorientasi pelayanan, yang diantaranya kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita bekerja dari hari Senin dan Jumat itu dalam rangka itu. Kita camkan di dalam hati kita bahwa kita berorientasi ke pelayanan, bukan datang hanya untuk fast-free dan pulang untuk fast-free. Jadi harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ramah itu berarti kita harus melayani semua, termasuk di dalam antar bidang, kemudian antar seksi, membutuhkan apapun kita melayani dengan ramah dan cekatan.
serta solutif dan dapat diandalkan. Jadi tidak hanya kita bekerja untuk diri sendiri, tapi juga bekerja secara kolaboratif. Yang berikutnya untuk berorientasi pelayanan yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Jadi kita memang dari bulan ke bulan, tahun ke tahun itu mempunyai target dalam pekerjaan kita. Tahun kemarin ada target yang belum terpenuhi, maka kita harus melakukan perbaikan tiada henti dengan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Apa yang tidak tercapai pada hari ini, bulan ini, tahun ini kita capai atau kita perbaiki di tahun berikutnya. Jadi kita memberikan pelayanan yang terus kita perbaiki dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kemudian yang values yang berikutnya, nilai dasar yang berikutnya adalah akuntabel. Akuntabel di sini yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Jadi Bapak Ibu sudah tahu apa yang menjadi tugas masing-masing, apa tanggung jawab yang dibebankan masing-masing, sehingga tugas yang dilaksanakan itu betul-betul tepat waktu, sesuai dengan harapan. Kemudian menggunakan kekayaan dan milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Jadi benar, kadang-kadang Pak Sekjen kita gunakan kertasnya seminimal mungkin. Jangan sampai terbuang maksudnya. Saya beri ya. Jadi harus menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Komputer yang kita pegang, laptop yang kita pegang karena milik negara, maka kita sia-siakan jangan. Kalau sudah agak rusak dan sebagainya, kita laporkan untuk menjadi perbaikan. Bukan karena ini bukan milik kita yang dibiarkan begitu saja, tidak. Jadi harus menggunakan kekayaan dengan bertanggung jawab, efektif dan efisien. Yang berikutnya, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Semua punya kewenangan jabatan, tapi jangan sampai kewenangan jabatan itu disalahgunakan. Misalnya saja punya kewenangan jabatan dalam mengeluarkan perizinan, maka yang dekat-dekat saja yang saudara dilancarkan, tidak, tapi semua sesuai dengan SOP yang ada. Jadi tidak boleh menyalahkan kewenangan jabatan. Berorientasi pelayanan akuntabel berikutnya adalah kompeten. Kompeten yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Jadi jangan kita statis dengan keadaan diri kita sekarang ini. Kita harus terus belajar. Belajar tidak hanya belajar seperti berpendidikan, pertemuan dan sebagainya. Kita belajar juga bisa dengan media sosial. Bertanya apapun dengan media sosial. Tak tanya tentang surat edaran, perbu dan sebagainya. Kita juga bisa belajar dengan media sosial. Kita memang beberapa tahun terakhir ini berkurang untuk peningkatan kompetensi anggarannya, tapi tahun ini kita fokuskan memang beberapa untuk peningkatan kompetensi yang di puskesmas. Mudah-mudahan tahun ini juga salah satunya peningkatan kompetensi yaitu dengan apa itu yang bulan Maret? Bukan. Apa? Bukan. Jadi kita meningkatkan kompetensi dengan work team. Teamwork. Apa namanya itu? Bulan Maret yang akan kita adakan dengan bekerja sama dengan Akron. Itu salah satu peningkatan kompetensi. Capacity building outbound. Mudah-mudahan ini terlaksana, tidak masuk dalam 50% yang yang lagi kita apa di pengurangan anggaran. Mudah-mudahan outbound ini menjadikan kita juga peningkatan kompetensi, karena tidak hanya kita bersenang-senang di situ, tapi juga peningkatan kompetensi di dalam teamwork. Berikutnya yang rencana Maret. Kemudian berikutnya membantu orang lain belajar. Jadi kalau kesintaran tidak hanya untuk kita. Kita punya apapun, punya konsep apapun, kalau orang minta ya berikan.
Jadi bukan hanya untuk diri sendiri tingkatnya. Jadi diberikan misalnya bidang lain butuhkannya diberikan saja filenya. Jadi bisa membantu orang lain untuk belajar. Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi kita harus yakin bahwa yang kita berikan benar-benar yang berkualitas. Walaupun hasilnya nanti bagaimana itu terjadi, kita lakukan tadi perbaikan yang tiada henti tadi. Berikutnya adalah harmonis. Harmonis yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, mulai dari satpam, mulai OB, kita hargai latar belakang apa, mereka mengerjakan apa, kita bantu. Ada yang kadang-kadang yang banyak pendidikan SMA tapi punya ide yang cemerlang, ya kita hargai apapun yang pendapat mereka. Kadang-kadang yang S2 ini lebih kadang kita belajar yang di bawah. Oh ternyata begini ya, kita belajar juga. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah ini kondusif ini satu sama lain itu tadi, antar bidang harus bekerja sama. Tidak ada lagi yang namanya flash karena ada sesuatu yang secara pribadi. Tidak, jangan sampai dibawa dalam lingkungan kerja. Jadi harus membangun betul-betul masuk dengan niat bahwa saya akan melakukan pekerjaan dengan tanggung jawab dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi membuat lingkungan kerja di kita, di ruangan kita menjadi nyaman. Yang terakhir adalah kemudian loyal yaitu memegang teguh ideologi Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara. Jadi mungkin ada beberapa kita yang mempunyai beberapa celah, misalnya saya jangan menjaga nama baik, apalagi di lingkungan dari pegawai dinas kesehatan. Jadi menjaga nama baik sama ASN. Kemudian menjaga rahasia jabatan dan negara. Berikutnya adalah adaptif. Adaptif yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Sekarang perubahannya serba transformasi digital. Jadi terus belajar untuk itu. Apa sekarang arahnya kemana ini? Semua aplikasi ya harus belajar. Termasuk diri saya yang sangat ini kalau sama aplikasi agak mau belajar agak ini harus belajar yang mudah-mudah kayak si Mega yang mudah-mudah ini kalau ada aplikasi. Nah itu saya tapi kita yang sudah OTW ini harus menyesuaikan diri juga dengan lingkungan perubahan ini. Kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Kemudian bertindak proaktif. Jadi kalau ada apa-apa jangan diam, aktif untuk menanyakan dan sebagainya. Terakhir, kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Jangan kayak saya ini diri sendiri, saya nggak mau berjasa. Orang lain tidak boleh berkontribusi, jangan. Jadi kita satu tim tadi yang protes setelah pelayanan. Kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Jadi kalau ada kritikan, saran yang kita terima, mungkin kritikan itu memang ke kita itu benar-benar ini kayaknya menjatuhkan nama saya, tapi tidak, itu mungkin kritikan yang membangun diri kita sendiri untuk bisa menghasilkan nilai tambah. Kemudian menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Itu adalah nilai-nilai dasar yang harus kita kembangkan di lingkungan dinas kesehatan, tidak hanya ASN, juga non ASN. Karena bagaimanapun yang non ASN ini mudah-mudahan semua menjadi ASN. Dan 2023 formasi P3K, saya yakin nih P3K yang dinas kesehatan ini neraka nanti. Puasa kita adakan des formasi untuk P3K. Yang kedua yaitu branding employer. Branding employer itu yaitu branding kita adalah bangga melayani bangsa. Itu branding kebanggaan kita, bangga melayani bangsa. Dengan adanya surat edaran berakhlak ini, maka ada logo berakhlak dan logo bangga melayani bangsa. Kedua logo ini harus kita
poster, dalam media sosial, dalam bahan paparan. Jadi dua logo ini, kalau Bapak Ibu membuat poster, membuat bahan paparan, membuat media sosial, ditambahi dua logo ini. Nanti bisa minta pada Mas Iskak atau Mas Rosi. Itu mungkin sekedar dari surat edaran berakhlak. Mudah-mudahan ASN di Dinas Kesehatan maupun non ASN Dinas Kesehatan dapat melakukan surat edaran ini sehingga budaya kerja kita di Dinas Kesehatan mulai sedikit demi sedikit dapat mengikuti perkembangan menuju pemerintahan yang berkelas dunia. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.